Video ini kubuat khusus bagi orang-orang yang belum bisa memahami isi konten Mbak Widya ya. Siapa sih Mbak Widya? Sekarang mungkin banyak orang tahulah siapa Mbak Widya. Saya mengikuti juga. Dia ya bersuara lantang demi keadilan, demi kebaikan negara juga ya. Izinkan saya ya mengeluarkan unek-unek atau yang ada di isi kepala saya tentang Mbak Widya ya. Mbak Widya ya dulu ketika memperjuangkan Pak Jokowi jadi presiden ya, beliau banyak mengerahkan orang, banyak mengeluarkan dana. Iya, beliau dulu mengamati politik sejak kecil ya. Bapaknya juga pengurus P3. Dia juga bukan orang nggak mampu kok, dia mampu ya dibanding saya. Beliau lebih tajir ya. Tajir sebetulnya beliau itu tajir karena kadang beliau kan bikin apa itu video backgroundnya itu kan kadang rumah bata, kadang ya bangunan-bangunan yang kalau terlihat itu ya seperti orang kurang mampu. Beliau itu bukan orang tidak mampu, beliau itu orang berada ya, punya sekolah PAUD juga ya. Beliau itu ya adalah informan-informannya ya, bukan karena beliau ini mendukung capres kemarin Pak Ganjar seperti saya ya. Jadi itu seolah-olah kesannya bagi orang yang tidak suka itu karena belum karena capresnya kalah belum bisa move on. Nggak gitu juga konsepnya ya, begitu juga dengan saya ya. Saat kemarin di Pilpres mendukung Pak Ganjar dari PDI ya, otomatis ya itu dukungan saya. Terus ada yang bilang dan ini saya pernah statement ya, setiap saya bikin konten saya akan selalu bawa Pak Ganjar ya, bukannya capres saya kalah terus tidak bisa move on, enggak ya, karena berkat beliau mungkin ini menurut saya ya, menurut saya sendiri ya, seolah-olah itu saya dapat kehidupan baru ya. Ketika beliau menjadi gubernur Jateng, saya banyak dibantu ya. Nah sekarang sih sudah say goodbye. Bansos sudah lama, dari kalau nggak salah itu 2000 ya, waktu COVID itu ya, sembako itu. Nah kalau kalian yang belum bisa memahami isi konten Mbak Widya, tolong simak saja ya. Nanti saya takutkan tuh bisa seperti saya di tahun 2010-11 ya. Nah, saya ngomong seperti ini pasti ada yang penasaran karena belum paham siapa saya. Siapa sih Mbak Lilis ini? Ada apa sih peristiwa 2010-11? Nah, ini konsep juga Mbak Widya. Nggak harus Mbak Widya menjabarkan ini itu ABCDN, tapi juga harus berusaha mencari ya, siapa dia, pengalamannya beliau apa ya, terus yang dibawakan konsepnya apa, terus nanti jika ada benang merahnya itu beliau terus nyambung ya. Begitu juga saya ya. Konsep dari membicarakan tadi Pak Ganjar ya, ada benang merahnya. Nah itu ya, kalau otak kalian nggak nyampe ya setidaknya nyimak saja ya. Ya boleh bersuara, tapi jangan sampai memalukan diri sendiri ya. Kalau saya sih memang sudah pernah mempermalukan diri sendiri, tapi tanpa tidak sadar ya. Nah, Mbak Widya itu terkadang itu kontennya nggak cuman fokus di satu itu doang. Nanti jika beliau itu bermula
Vina Vina mau contoh ya, nanti kok di pemerintah ada benang merahnya, beliau masuk, nanti di pemerintahan terus menyenggol nama si A, mungkin ada benang merahnya, dia masuk ya. Jadi kalau kalian yang belum memahami isi konten Mbak Widya, kalau tidak mengetahui politik yang lagi rame apa, terus di yang lagi viral ini apa, contohnya kasus Vina Eki ya, terus ada hubungannya dengan oknum-oknum itu apa ya, kalau kalian nggak mengerti itu semua nggak akan nyampe otaknya ya. Nah seperti ini, kalau yang tidak mungkin kok pengalaman apa pengalaman pribadi kurang, wawasan pribadi kurang, terus apa sih yang lagi hot news di pemerintahan ya, pemerintahan khususnya mungkin lagi di DPR apa, terus nanti di menteri perdagangan apa, nanti di bagian bea cukai yang lagi rame apa, beliau itu menyangkutkan semua, yang intinya pasti ada benang merahnya, dia itu selalu menyambungkan ya. Kalau kalian menikmati belum paham apa yang lagi beredar berkembang, nggak akan nyampe, pasti akan marah-marah dan emosi. Saya lihat video-video bagi orang yang kurang memahami Mbak Widya ya, aneh, kayaknya tuh ngelantur. Beliau itu nggak ngelantur karena permasalahan yang beliau lihat dari kecil sampai umurnya sekarang kepala berapa ya, saya kurang paham, kayaknya ya lebih dari saya, itu ibaratnya tuh sudah ngelotok atau sudah di luar kepala. Jadi beliau ini tinggal ngomong ya ngomong, asal ada benang merah masuk, ada ini lalu benang merah masuk gitu. Kalian aja yang mungkin kurang bisa mengikuti dan mengimbangi ya. Kalau saya ngomong seperti ini aja ya, yang nggak paham pasti banyak yang komen, gedabrus ngomong apa, nggak saya pastikan orang-orang seperti ini nggak akan, belum nyampe otaknya, cuma sekedar mengikuti masuk zona politik yang lagi rame, taunya si ini doang, tapi yang disampaikan si contoh mungkin Mbak Widya atau saya padahal sudah beralih ke topik yang lain, orang ini tidak memahami ya, karena tidak mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, maupun dari yang lagi viral nanti di bagian ini ya itu. Lah kalau ada yang bilang Mbak Widya aneh, terus mungkin saya orang yang masuk kategori orang yang masuk di museum mungkin ya. Beliau itu nggak ngelantur karena apa? Semua permasalahan yang negara ini tuh sudah ada di kepala dia. Ibaratnya seperti memori komputer mungkin ya. Setiap ada permasalahan ini dia langsung jabarkan ya. Tentang ini dia langsung jabarkan itu. Ya bukan kelantur ya. Ya dikatakan indigo ya bisa jadi karena beliau kan punya informan-informan, terus sesuatu hal yang pernah dialami juga, terus peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lihat dulu maupun di kehidupan nyata beliau rasakan itu udah pernah ya. Seperti saya, mungkin saya kadang kan lebih ke kehidupan, ke dalam bidang dalam segi kehidupan ya, karena saya sudah pernah mengalami, jadi saya sampaikan ke politik, kadang politik saya tarik ke kehidupan sehari-hari, kasih contoh yang pemikirannya agak simpel, yang versi sedikit lah, jangan yang partai besar, maksudnya jangan yang versi besarnya untuk masalah negara, versi di kehidupan atau versi rumah tangga, yaitu saya ya. Ada lagi yang kurang memahami, ya mungkin saran bagi Mbak Widya ya, gini, kalau Mbak Widya emang indigo tahu semua ya, dijadikanlah beliau menteri keuangan, jadi kan nanti ke depan kalau keuangan negara kita seperti ini, jadi itu bisa dicegah. Oi. Emangnya itu segampang itu ya? Enggak segampang itu.
Ya misal, oke, Mbak Widya jadi menteri ya. Sebetulnya ini saya lihat ya, beliau juga sadar diri, nggak gila jabatan, ya. Nah, tentu itu pasti akan menolak itu ya. Nih, ini omon-omon nih kata Mas Bowo, omon-omon. Omon-omon misal Mbak Widya jadi Menteri Keuangan. Oke, beliau bisa merinci nanti jika income sama apa pemasukan dan pengeluaran ini dia apa ya istilahnya dia manajemen lah ya. Nanti ini langkah yang harus kita kerjakan seperti ini ya. Tapi apa segampang itu ya? Terus nanti orang-orang yang di sekelilingnya apa bisa menurut semua gitu ya? Nggak akan bisa ya. Contoh aja yang Pak Jokowi kemarin jadi presiden ya. Ya bagus menurut saya di masa 9 tahun ke belakang ya. Karena mungkin ini lagi dikelilingi tahulah ya. Nah, jadi beliau itu mengamankan keluarga, mengamankan diri sendiri nih menurut penglihatan saya ya. Nah, kembali lagi. Yang Pak Jokowi aja yang kemarin kita ya sempat eluk-elukan presiden terbaik gini ya. Beliau itu juga nih, bawahnya apa menghormati semua? Enggak kan? Ya. Ketika ke Lampung ya, itu gubernurnya itu ya. Ya kalau nggak tahu bisa deh telepon ke pusat atau minta saran ke pusat ya. Malah ke sana tepuk tangan ya. Inilah konsep Mbak Widya. Begitu juga konsep saya ya, dari satu pindah ke satu asal ada benang merah masuk gitu ya. Ya saya nggak akan mudah ya untuk mungkin pemimpinnya best ya, bawahannya belum tentu karena apa ya mungkin belum amanah, masih memikirkan perut sendiri dan keluarganya. Contoh ya, Pak Jokowi best presiden ya. Oke, Pak Jokowi best presiden. Menterinya tuh siapa itu yang YSL itu mengamankan siapa? Diri sendiri dan keluarga dan cem-cemannya. Paham di sini? Paham? Wes gak usah panjang kali lebar nanti ndak otaknya tambah mood. Ngomong apa Mbak Lilis? Gedabus gak jelas. Padahal yang kurang paham ya Anda yang kurang bisa memahami konten Mbak Widya dan konten saya. Bukannya saya nyombong, bukannya saya sok tahu sok yes, enggak ya. Ya udah, ya mungkin kepanjangan saya sarankan bagi yang kurang memahami isi konten Mbak Widya, harap menyimak saja dan lihat saja endingnya ya. Saya lihat yang kontra sama Mbak Widya itu marah-marah sendiri, hanya ingin viral ya, melawan arus. Tuh ada tuh. Kalau lu mau viral itu kan Widya lagi rame, kamu lawan arus aja nanti kan jadi rame, dilaksanakan lah jadi rame ya, akhirnya dapat hujatan banyak terus berteriak. Udah ya cukup.